I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. Hayu, apa kabarnya kalian? Saya percaya bahwa kita ada dalam keadaan yang sehat. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Yuk persiapkan hatimu, kita akan sama-sama memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bilang Kau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan dengan saya, mari sama-sama kita katakan haleluya. Berikan kemuliaan dong. Yuk tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Firman terangi jalanku,
Sungguh kami menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami, firman menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang akan menuntun langkah kami Tuhan kepada tujuan-Mu, rencana-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan saya, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Jemaat Youth Sri Manahan yang sangat luar biasa. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya berdoa supaya semua kan ada dalam keadaan yang semangat, luar biasa, dan tetap antusias di dalam Tuhan. Youth Sri Manahan. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat yel-yelnya ya. Karena yel-yel itu akan sangat menolong kita untuk kita tahu siapa diri kita di Youth Sri Manahan ini. Nah, hari ini kita akan kembali belajar seputar God's Plan. Dan 2 minggu yang lalu kita udah banyak belajar dari Kak Viko maupun dari Kak Rebecca. Nah, hari ini kita akan bicara sama-sama tentang rencana Tuhan. Nah, bicara tentang rencana Tuhan teman-teman, sebenarnya ini adalah sesuatu atau sebuah pertanyaan yang susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang, susahnya di depan? Karena kalau kita mau jujur, ada begitu banyak kita sebenarnya kalau ditanya, kamu tahu gak sih rencana Tuhan dalam hidupmu? Maka kita gak terlalu bisa spontan menjawab ya, yes. Ya, kenapa? Karena memang demikianlah natural kita manusia. Bahwa untuk mengetahui rencana Tuhan itu gak mudah bagi kita.
Nah, saya mengadakan wawancara singkat dadakan kepada beberapa anak-anak muda yang ada di Sitri Manahan. Dan pertanyaannya adalah seputar, kamu tahu gak sih rencana Tuhan dalam hidupmu? Mau tahu jawabannya teman-teman? Yuk kita saksikan sama-sama. Percaya Om. Percaya? Percaya. Iya. Punya. Percaya dong. Apa ya? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu aku kalau itu masih apa ya? Masih ngambang sih. Kok izin? Cuman aku percaya rencananya pasti indah dan pasti yang terbaik lah untuk orang-orang sekitar. Amin. Jadi pastor. Menyenangkan keluarga. Banyak sih. Satu aja. Rencana Tuhan dalam kehidupanku adalah aku selalu diberkati sampai saat ini, dan juga Tuhan memberkati aku untuk mempunyai skill yang nanti ke depannya aku bisa menolong orang dalam bidang kesehatan. Rencana Tuhan dalam hidupku yaitu akan memperbesar kapasitasku, akan memberkati masa depanku, dalam keluarga akan dijebakkan. Rencana Tuhan yang pasti yang terbaik buat aku, sekalipun itu bukan rencanaku sendiri, tapi aku percaya itu yang terbaik dan itu untuk memberkati orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Lari guys. Dari hasil jawaban dari teman-teman kita yang tadi sudah kita saksikan, sebenarnya sih nggak ada yang salah ya. Ini bukan masalah salah benar, tapi ini mewakili keadaan banyak umat manusia sebenarnya. Ketika ditanya soal rencana Tuhan, bahwa memang kita harus jujur, sekali lagi saya katakan tidak mudah untuk kita mengetahui rencana Tuhan. Nah, bicara tentang rencana Tuhan ini, maka kita harus paham begini, bahwa sesungguhnya Allah kita itu punya dua rencana dalam hidup manusia. Yang pertama kita katakan sebagai rencana umum dan rencana khusus. Rencana umum itu apa sih? Rencana umum itu adalah rencana Tuhan atas seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Rencana Tuhan kepada mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperuntukkan kepada setiap pengikut-pengikutnya. Jadi ini sifatnya global. Dari mana kita tahu rencana Tuhan secara global bagi umat percaya? Itu ada dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11, dikatakan demikian bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Ini rencana Tuhan bagi kita, bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, tidak ada kecelakaan, dan kamu akan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan dengan penuh pengharapan itu maksudnya apa teman-teman? Masa depan yang indah, yang baik, yang maksimal, yang luar biasa di muka bumi ini. Dan juga masa depan yang penuh dengan pengharapan ketika nanti kita mengakhiri hidup di muka bumi ini, yaitu hidup dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya kalau kita ditanya misalnya, kamu tahu gak rencana Tuhan dalam hidupmu apa? Maka yang paling aman, tanda kutip, untuk kita menjawab apa sih biasanya? Oh, rencana Tuhan itu adalah luar biasa, baik, hebat. Dan itu memang benar teman-teman. Memang Tuhan mau supaya kita mengalami pengalaman hidup yang penuh dengan hal yang baik. Itu secara umum. Tapi ada yang kedua, yaitu rencana khusus. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya rencana Tuhan dalam tiap pribadi kita secara spesifik. Rancangan Tuhan terhadap hidup saya secara spesifik itu berbeda dengan teman-teman yang ada di rumah. Berbeda dengan suami saya, berbeda dengan anak-anak saya, berbeda dengan sahabat saya, berbeda dengan mantan saya.
Kenapa? Karena memang Tuhan itu merancangkan hal yang unik, yang spesial bagi setiap kita. Inilah yang seringkali menjadi permasalahan khususnya buat anak-anak muda. Dimana kita bingung, Tuhan sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Betul nggak? Itu sebabnya banyak kita yang kadang-kadang mau nulis saya masuk jurusan apa, IPA apa IPS. Itu aja kita bingung dan bergumul. Lalu kita mau masuk kuliah, mau pilih fakultas apa, saya mau ambil jurusan apa, itu pun kita bingung. Dan kalau sudah lulus, kita mau kerja di mana, di bidang apa, itu pun menjadi pergumulan tertentu. Kenapa? Karena ada begitu banyak kita yang gak tahu secara spesifik, Tuhan, aku nih harusnya ada di mana? Aku nih harusnya ngapain supaya hidupku ini sesuai dengan maunya Tuhan? Betul nggak? Berapa banyak kalian menemukan di lapangan atau mungkin terjadi dalam hidup kalian atau sahabat kalian atau orang tua kalian, sekolahnya misalnya di ilmu politik, ujung-ujungnya jadi ibu guru, nggak nyambung kan? Ya, atau misalnya kalian punya teman atau kalian tahu orang sekolah kedokteran, ujung-ujungnya jualan sembako. Lalu kita mau bilang begini, wah sayang banget lulusan dokter kok jual sembako. Tapi kalau sembakonya omsetnya triliunan, mau bilang apa? Kaya juga kan? Gitu. So ini adalah bukti atau kenyataan yang ada dalam hidup ini bahwa ada begitu banyak kita mengalami kebingungan ketika kita bicara tentang apa sih rencana Tuhan secara spesifik dalam hidupku. Sehingga itu dapat menimbulkan ketakutan dalam diri kita, dapat menimbulkan keraguan-raguan untuk kita melangkah. Dan kadang-kadang kita jadi stagnasi gak kemana-mana. Kenapa? Karena memang gak tahu. Nah hari ini saya ingin menolong teman-teman semua, termasuk menolong diri saya sendiri, supaya ayo setiap kita boleh hidup dalam rencana Tuhan, mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena sama seperti visi daripada gereja kita Sri Manahan, di mana setiap orang boleh mengalami kemaksimalan dalam hidupnya. Nah ini hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, rancangan Tuhan, rencana Tuhan secara spesifik dapat kita ketahui atas hidup kita ketika kita bertanya kepada Dia. Aduh, Pastor Glory, kalau begitu mas saya juga udah tahu. Tapi perhatikan, kenapa harus ini yang saya taruh di poin pertama? Karena begini teman-teman, secara logika, namanya aja God's plan. God's plan, rencana Tuhan. Berarti yang punya rencana siapa? Tuhan kan? Oleh karena Dia yang punya rencana, maka kalau kalian mau tahu apa rencananya, kita harus ngomong dan tanya sama Dia. Betul nggak? Nggak bertanya, nggak bakalan tahu. Ada begitu banyak kita itu kepingin tahu rencana Tuhan tapi hanya di angan-angan. Lalu berharap tiba-tiba Tuhan turun, blum, anakku, aku ingin engkau menjadi seorang pengusaha. Wow, guys, come on. Kalau kalian pengen tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu, maka you have to ask sendiri, tanya sendiri sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan mau apa sih atas hidupku? Tuhan mau aku memilih apa dalam hidupku? Tuhan, aku mau kerja di mana dalam hidupku? Then waktu kita bertanya, Tuhan akan menjawab kita. So, ini yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh teman-teman, misalnya saya mau liburan nih ya sama staff di gereja. Minggu depan kita liburan ya. Saya yang punya rencana, betul nggak? Lalu saya bilang sama mereka, nanti kita liburan tanggal 31 Oktober misalnya. Biasanya kalimat yang mengikuti setelah saya bilang kita bakal liburan ya, itu adalah begini. Liburannya kemana kak? Jam berapa kita siap? Berapa lama kita di sana? Perlu bawa apa aja? Betul nggak? Hal yang sama mungkin kalian lakukan di rumah. Waktu misalnya orang tua kalian bilang, yuk kita pergi yuk keluar makan. Pasti kalian akan tanya, makannya di mana pak? Makannya di mana mah? Berapa jam? Soalnya gue ada janji nih sama teman gue, sama pacar gue. Lalu kemudian, terus dari sana kita mau kemana? Kenapa kita bertanya? Karena yang punya rencana adalah orang tua kita. Sama teman-teman.
Karena kita bicara tentang rencana Tuhan, maka Dia yang tahu. Oleh sebab itu kalian ngobrol, tanya sama Tuhan. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dan ketakutan yang muncul begini, gimana tanya sama Tuhan? Mau tahu tanya sama Tuhan bagaimana caranya? Dengan kalian ngobrol sama Tuhan. Bagaimana caranya ngobrol sama Tuhan? Dengan kalian berdoa. Buka mulut lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Dalam kesungguhan. Saya percaya Dia Tuhan yang mengasihi kita. Waktu ada anak-anaknya yang datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, memohon kepadanya, pasti Tuhan akan kasih tahu, pasti Tuhan akan bukakan dan singkapkan. Amin teman-teman. Ingat ya, yang pertama tanya sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tahu rencana Tuhan? Maka kalian harus tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup seseorang secara spesifik itu akan di-reveal atau akan dinyatakan satu demi satu. Sesuai dengan kadar atau kemampuan kita menangkap rencana Tuhan tersebut. Maksudnya gimana? Gak bakal mungkin Tuhan itu langsung ngasih tahu sama kalian rencananya di awal-awal, misalnya di awal pertobatan kalian langsung kamu bakal A, B, C, gak mungkin. Makanya ada istilah dalam firman Tuhan, ada ayat di dalam firman Tuhan berkata begini, bahwa setia dulu terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu terlalu besar. Kalau kita gak punya kapasitas untuk menangkap, untuk menerima, untuk mendigest rencana Tuhan yang sangat besar itu, ini dapat mencelakakan hidup kita. Makanya Tuhan biasanya reveal one by one. Maksudnya gimana? Misalnya contohnya begini, sama seperti anak kecil deh, sama seperti anak kecil ya. Waktu kalian SD ditanya, kamu mau jadi apa? Banyak kali kalian akan bilang dokter, lalu kemudian pengusaha, pengacara, betul nggak? Nanti kalian begitu masuk SMP, tambah banyak pengetahuan, tambah banyak informasi ditanya, kalian mau jadi apa? Berubah tuh, yang tadinya mau jadi dokter, sekarang jadinya apa? Saya mau jadi YouTuber, uangnya lebih banyak, nggak usah sekolah, gitu ya. Nah, saya nggak tahu nanti begitu kalian nanti udah kerja, kalian mau bilang apa lagi? Berubah lagi nanti. Kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi bapak rumah tangga yang baik dan benar. Mungkin begitu, saya nggak tahu ya. Nah, artinya menunjukkan bahwa pengetahuan atau kemampuan kita mencerna atau menangkap sesuatu itu gampang berubah-ubah. Dan biasanya akan sangat dipengaruhi dengan informasi atau keadaan di sekitar kita. Itu sebabnya ketika Tuhan ingin menyatakan rencananya kepada kita, selalu satu demi satu Dia akan lihat kemampuan kita, level kita, kadar kita untuk menangkap rencananya dalam hidup kita. Sebagai contoh teman-teman semua, saya punya pengalaman. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang ibu gembala. Yang ada di pikiran saya cuma apa sih? Hanya satu, menyelesaikan sekolah teologi saya dengan baik. Dan yang kedua, saya masih ingat yang saya pikirkan apa? Saya kepingin jadi worship leader. Kemudian saya berusaha latihan segala macam saya lakukan supaya apa yang menjadi kerinduan saya pada waktu itu tercapai. Saya sekolah, saya belajar, saya latihan bernyanyi. Selesai saya melewati masa-masa itu dengan pembentukan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan reveal hal yang baru lagi. Ternyata saya pernah pimpin pujian? Pernah. Saya bisa menyelesaikan sekolah saya? Selesai. Lalu kemudian Tuhan mulai bukakan kembali kepada saya bahwa ternyata saya gak cuma sekedar selesaikan sekolah teologi dan saya menjadi seorang worship leader. Saya mulai dipercayakan apa? Ngajar. Saya jadi dosen. Saya coba untuk jadi dosen, saya belajar, saya ngajar. Mata kuliahnya mungkin buat sekolah Alkitab mata kuliah yang kaleng-kaleng. But it's okay buat saya. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan reveal lagi yang baru. Apa yang Tuhan reveal? Bahwa saya mendampingi suami saya untuk ada di sebuah gereja lokal, menjadi wakil gembala di sebuah gereja lokal. Jalan waktu saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan pada saat itu, sampai kemudian hari ini saya ada dalam sebuah penggembalaan. Saya nggak pernah tahu dari awal bahwa saya akan menjadi seorang gembala sidang. Dan saya pun tidak tahu Tuhan akan bawa saya ke depan akan sejauh mana lagi. Akan Tuhan jadikan sebagai ibu gembala dengan jemaat berapa. Lalu apakah mungkin saya akan menjadi hamba Tuhan yang akan memberkati kota-kota, bangsa-bangsa. Saya nggak tahu.
But apa yang bisa saya kerjakan hari ini saya kerjakan. Dan ketika Tuhan melihat saya setia kepada perkara yang kecil, disitulah Tuhan reveal atau nyatakan lagi rencana selanjutnya dalam hidup saya. So guys, kalau kalian mau tahu rencana Tuhan dalam hidupmu, maksimalkan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Lakukan apa yang maksimal yang bisa kau kerjakan hari ini. Dan perhatikan ini, ketika Tuhan melihat engkau maksimal, akan Dia bukakan jalan yang baru, pintu yang baru untuk engkau menuju kepada Kanaan yang sesungguhnya yang ada dalam kehidupanmu. Amin. Yang terakhir, yang perlu kita pelajari seputar rencana Tuhan adalah begini, bahwa rencana Tuhan dalam hidup kalian secara spesifik tidak akan jauh-jauh dari minat dan bakat kalian. Maksudnya gimana Pastor Glory? Bahwa kalian akan menjadi apa, bekerja di mana, berkarir seperti apa, tidak akan pernah jauh-jauh dari minat dan bakat kalian. Maaf saya mau katakan ya, kalau kalian orangnya sembrono, kalian orangnya cuek, jangan pernah mimpi mau menjadi seorang dokter. Nanti kalian salah suntik, salah kasih obat, bukannya orang sehat, malah orang bisa rest in peace. Kalau kalian bukan orang yang cermat, kalian bukan orang yang suka duduk memperhatikan, kalian senengnya apa? Senengnya di luar, jalan-jalan gitu ya. Kalian senengnya di alam-alam, gak mau terikat kepada sesuatu. Jangan pernah mimpi bisa menjadi seorang akuntan yang duduk dengan teliti melihat angka-angka dan sebagainya. Lalu kalian bilang, enggak, saya mau jadi seorang akuntan. Jangan. Kalau kalian adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, nggak bisa lihat orang susah. Begitu lihat orang susah langsung mau nolong. Begitu lihat orang punya kebutuhan kalian mau berkorban. Jangan pernah kalian mimpi kalau kalian akan menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Baru untung 5.000, lihat orang susah kalian keluarin 20.000. Rugi, tutup toko teman-teman, seriusan. Jadi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oleh sebab itu temukan apa yang menjadi minat dan bakat kalian, dan saya percaya itulah nanti yang akan membawa kalian berjalan menuju apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebagai contoh, saya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, melayani jiwa-jiwa, hari ini saya bisa mengakui bahwa sebenarnya benih itu sudah ada dalam diri saya mulai saya masih SMP. Kenapa? Saya tuh dari SMP tuh udah senang di gereja. Saya dari SMP itu udah senang melayani. Saya lebih senang ada di pelayanan, latihan musik ketimbang dolan sama teman-teman saya. Saya suka berdoa. Saya suka ikut kakak rohani saya kemana. Pelayanan ke sana saya ikut, pelayanan ke sini saya ikut gitu ya. Bahkan saya suka menabur buat pekerjaan Tuhan. Uang jajan saya kumpulin untuk apa? Untuk kalau ada retreat, kalau ada Natal, kalau ada Paskah, kalau ada acara youth. Saya nyumbang. Bahkan sumbangan saya itu bisa lebih banyak daripada kakak-kakak saya. Hari ini saya mengerti, oh iya memang passionnya, minatnya, dorongannya dari dulu emang udah ada. Sejak saya masih SMP, dulu saya gak ngerti. So temukan minat kalian, temukan bakat kalian. Misalnya ada di antara kalian yang senang aja lihat anak kecil. Kalian suka ngajarin anak kecil, ya. Who knows, siapa tahu kalian akan punya children center nantinya, di mana ada anak-anak yang kalian ajarin, anak-anak yang kalian didik, atau kalian bisa punya panti asuhan. Who knows? Selalu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalau kalian hari ini setiap kali guru nerangin, tangan kanan kalian tuh nggak pernah berhenti bikin gambar, lukisan, bahkan guru di depan ngomong, kalian gambar wajahnya, atau guru lagi Google Meet kalian gambarin wajahnya, bahkan kalian tambah-tambahin bunga-bunga di kepalanya gitu ya, sehingga mirip sama aslinya tapi indah banget. Siapa tahu kalian memang akan dipakai Tuhan sebagai seorang desain grafis, sebagai seorang seniman, sebagai seorang arsitek. Karena apa? Karena rencana Tuhan akan selalu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Amin teman-teman. Saya berdoa supaya saran praktis ini dapat menolong kita semua supaya kalian boleh terus berjalan dalam rencana Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kalian. Mari kita tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap teman-temanku, adik-adikku yang hari ini ikut ibadah bersama-sama. Bapa, biarlah Engkau membawa mereka untuk mereka menemukan
rencanamu secara spesifik dalam hidup mereka. Sehingga keputusan langkah yang mereka ambil mengenai masa depan mereka adalah keputusan yang sesuai dengan rencanamu. Ketika mereka bertanya kepada Engkau Tuhan, nyatakan dirimu. Ketika mereka berdoa dalam kata-kata yang paling sederhana yang mereka bisa katakan, Tuhan jawab, nyatakan. Berikan kepada mereka pewahyuan supaya mereka tahu rencanamu. Bapak tolong juga mereka untuk mereka boleh melihat potensi besar yang sebenarnya sudah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Potensi mereka sebagai seorang seniman, potensi mereka sebagai seorang pemimpin, potensi mereka sebagai seorang desainer, potensi mereka sebagai seorang penegak hukum, duduk di pemerintahan, apapun Tuhan sebagai guru, Tuhan temukan hal itu dalam diri mereka. Bawa mereka untuk menemukan hal itu sehingga langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang pasti menuju kepada apa yang Engkau rencanakan. Dan tolong mereka Tuhan, di mana mereka berdiri hari ini, kepercayaan apa yang Engkau berikan kepada mereka hari ini, mereka boleh menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Mereka boleh sungguh-sungguh melakukannya sehingga ketika Engkau melihat mereka setia kepada perkara yang hari ini Engkau percayakan kepada mereka, Engkau akan menambahkan berlipat kali ganda. Dan mereka sementara melangkahkan kaki mereka menuju Kanaan yang sudah Engkau berikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ya teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. We love you. I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free.